Hai guys, apa kabar? Balik lagi channel Dani. Di video kali ini sesuai banyak banget request dari teman-teman semua, aku mau sedikit kasih tips and trick lolos BTS Ultra khususnya kategori 30 dan 70 kilo. So, ini adalah pengalaman pribadiku. Aku udah pernah ikut 30 kilo, udah pernah ikut 10 kilo, dan udah pernah ikut 100 kilonya. So, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. It's okay, it's okay. Live your life, gotta live it your way. Sesuai dengan namanya, event ini tuh berfokus pada kategori ultra. Terlihat dari kategorinya tuh yang di bawah ultra tuh 30 doang, yang 30-nya itu juga elevasi ya di gunung, jadi cukup lumayan berat, lumayan tough. Dan kalau aku nggak salah, BTS Ultra ini adalah event dengan 100 miles atau 170 kilo pertama di Indonesia. Coba koreksi kalau salah ya. Ini event udah lama banget, dan aku udah memulai ketika aku terjun ke dunia lari 2016 silam. Aku tuh udah kayak ngeker, kayak mengincar event ini sebagai salah satu. Ini aku harus nyobain nih. Dan setahun kemudian aku ikutan kategori 30 kilo dengan waktu itu aku 5 jam 27 menit. Lalu setahun kemudian 2018 aku ikut lagi kategori 70 kilo dengan waktu yang amat sangat panjang guys, 1 jam 45 menit sebelum COT, yaitu 16 jam 15 menit. Dan tahun lalu nih sebenarnya aku juga nggak sengaja, karena aku pengennya ikut Rinjani, karena Rinjani aku nggak bisa ikut, terus slotnya tuh di switch ke BTS guys. 105 kilo totalnya, aku habisin waktu 24 jam 29 menit. Lama coy, tapi ini udah improve banget dibanding ketika 70 kilo tahun 2018 silam. Persiapan sebelum race, training, dan mindsetnya tuh kalian harus tata dulu. Cuman khusus untuk trainingnya aku nggak bisa ngomong banyak, karena video ini tayang kemungkinan 2 atau 3 hari sebelum race. Jadi ya harusnya sih udah kalian lakukan dari jauh-jauh hari. Mungkin sedikit aku bahas minimalnya untuk kalian bisa lolos atau bisa finish dengan nyaman, aman di BTS tuh kalian harus punya basic yang cukup kuat di dunia lari ya. Di lari nggak harus trail run, minimal road run 3-4 kali seminggu. Mungkin seminggu, dalam 1 minggu itu ada 1 kali long run. Dan kalau trail run ini kalian juga harus ngelatih strength ya, karena nggak cuman lari flat, kalian ada uphill, otot-otot yang digunakan itu beda sama lari-lari road biasa. Dan di sini aku juga rekomen kalian buat sering-sering trail run. Buat kalian yang di Jakarta, di Cisadon, di Sentul, atau yang di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, cukup banyak tempat ya. Karena apa? Karena trail run itu kita butuh jam terbang, apalagi downhill. Makin sering kalian nyoba, makin sering badan kalian tuh beradaptasi. Termasuk ketika kita jatuh, kita sering trail run, badan kita tuh bakal punya muscle memory bahwa oh nih posisinya nggak pas nih, ketika jatuh tuh bakal bisa memposisikan diri supaya damage-nya tuh nggak parah ya. Kalian juga harus belajar yang namanya menata fast, nanti bakal aku ulik di segmen selanjutnya ya. Nah khusus buat 70 kilo ya otomatis menunya minimal 2 kali lipat daripada yang 30 kilo. Long run-nya itu ya weekend kalian bisa coba 20, 25, 30 kilo. Kalau bisa ya trail run dengan elevasi yang lumayan 1000 sampai 2000 elevation gain. Makin makin baik, cuman ya bertahap. Nah ini aku ngomong secara general ya, kalau kalian pengen yang lebih spesifik tuh harus sama coach, karena tiap personal tuh beda-beda. Terus yang nggak kalah penting, khusus buat kategori ultra 70 up, kalian juga harus banyak-banyak tidur guys. Dan ya mungkin sesekali boleh latihan malam, karena beda kalau kalian nggak pernah lari malam. Kalau kalian nggak pernah ultra tuh bakal kaget, apalagi dengan kondisi yang dingin. Ya kalian juga harus menata mental guys. Istilahnya gini, kalau kalian latihan rutin, ini kita ngomongin orang yang pertama kali ikut 30 atau 70 kilo ya. Kalian latihan rutin aja itu tuh ada chance DNF, ada chance gagal. Apalagi kalau kalian latihannya nggak proper. Kadang yang bikin DNF tuh bukan kaki yang capek, tapi kepala yang udah meraung-raung, yang minta menyerah duluan guys. Sebelum ngomongin tentang hal-hal yang lebih teknis, yang lebih detail, aku mau bahas sedikit tentang rundown dulu guys. So 30 kilo itu bakal start hari Minggu tanggal 9 November jam 5.30, sedangkan 70 kilo bakal start hari Sabtu jam 1 dini hari.
cuy, bayangin dinginnya kayak apa. Dan ada yang menarik di sini karena tahun ini ada kategori fun 8 kilo BTS Fun dengan elevasi 373 meter guys. So ya ini cukup menarik ya buat teman-teman yang pemula. Nggak usah maksa ikut 30 karena 8 kilonya juga udah dapet pasir nih aku lihat. Tapi dia cuman lari dari atas turun ke bawah terus menyusurin pasir. Dia nggak dapat, ya banyak nggak dapatnya lah kalau 8 kilo lah. Minimal memang harus 30 kilo supaya kalian bisa proper. Ini aku mau bahas tentang COT-nya dulu. Yang pertama 30 kilo, elevation gain 1300 dengan cut off time 7 jam. Mirip-mirip Brother. Brother itu 25 kilo dengan COT 6 jam. Ini ada tambahan 5 kilo dengan tambahan waktu 1 jam. Rutenya juga mirip, cuman bedanya kalau di Brother itu melingkari Kawah Bromo. Kalau di BTS ini dari arah Lava View kita Art Hotel melipir lalu turun ke bawah ke kawah lalu dapat B29. Ya ada trail, ada aspal sedikit ke arah Jemplang baru turun ke bawah ke kawah. WS nya Jemplang tuh mirip kayak WS Jemplangnya Brother, cuman sedikit beda posisi guys. Untuk kategori 30 kilo ini aku bakal warning kalian di kilometer 5 guys. Di kilometer 5 itu kalian bakal naik yang namanya B29. Ini cukup krusial ya. Kalau kalian di sini kelamaan, karena 30 kilo itu kan logikanya pasti bakal banyak peserta ya. Mungkin peserta paling banyak itu 30 kilo. Nah, B29 itu mirip kayak tanjakannya Brother kemarin. Nah, dia tuh nikung zigzag tapi lebih sempit guys. Titik elevasinya dari 2100 sampai ke 2500 dan masih rolling naik ya. Nah, itu 400 meter elevation gain dalam jarak 1 kilo. Wow, cukup curam guys. Ini cukup curam. Dan di sini kalau kalian terlalu santai, terlalu lama, kalian ada di posisi belakang, yakinlah kalian bakal mengantri. Jadi saranku 4 kilo awal sedikit gaspol, kalian bisa pemanasan yang proper supaya bisa cari posisi yang lebih enak. Nah, sebaliknya kalau udah sampai di puncak B29 nanti bakal ada WS. Nah, setelah WS ini masih ada rolling naik sampai titik ketinggian tertinggi di 2700 di kilometer 9 guys. Nah, setelah kilometer 9 ini teman-teman bakal relatif turun. Nah, jadi yang effort menurutku adalah sampai kilometer 9 guys. Jadi kalau teman-teman udah sampai kilometer 9 cenderung turun. Kalau waktunya masih banyak teman-teman bisa foto-foto, tapi kalau waktunya rada mepet kalian ya mau nggak mau harus gas ya. Dan di sini WS pertama tuh di kilometer 5,5, WS kedua di kilometer 15 nih WS Jemplang. Kategori 70 kilo itu sama juga, teman-teman harus pemanasan yang proper. 10 kilo pertama rutenya sama, dari Lava View rolling cenderung turun ke kawah, segoro pasir, lalu naik B29. Nah, ini juga bakal antre. Cuman kalau 70 kilo aku nggak terlalu worry karena ya 70 kilo nggak akan sebanyak yang 30 kilo. Nah, bedanya kalau yang 70 kilo ini bakal ke arah Ranupane guys. Aku rada lupa nih karena udah lama banget terakhir ke sana. Cuman di sini kalian bakal turun sampai di titik tertinggi di 2700 di B29 itu, lalu kalian bakal turun ke titik terendah di 2000. Ini kurang lebih desa Ranupane di kilometer 16. Nah, setelah itu baru kalian bakal naik ke arah Ranokumbolo. Ini sih hati-hati buat teman-teman semua di kategori ini karena Ranokumbolo itu view-nya keren banget, dan kalau timingnya tepat dari jam 1 malam teman-teman bakal sampai di Ranokumbolo tuh udah ada matahari guys. Kurang lebih kilometer 20, berarti 20 kilo mungkin ya 4 jam, harusnya sih 3 jam 4 jam. Kalau yang kencang, kalau santai ya 5 jam, berarti kan udah terang atau dari jam 1 jam 6 pagi. Wah, pas sunrise cuy, gokil banget sih ini. Lalu dari situ aku nggak ngerti nih rute yang ini tuh sampai ke Kalimati atau enggak. Kayaknya cuman sampai Ranokumbolo terus ada naik dikit lalu turun ke arah Ranupane lagi, lalu rolling ke arah Jemplang. Ya, kalau 70 kilonya ini adalah rute original. Jadi sayangnya aku tahun lalu nggak bikin vlog, aku nggak punya video, nggak punya footage, jadi aku nggak bisa nunjukin. Dan footageku 100 kilo yang tahun lalu itu beda, itu karena rute yang baru ya, nggak sampai Ranokumbolo, nggak sampai lereng Semeru lah. Ya, pesanku di sini teman-teman, pokoknya jangan terlalu banyak foto-foto di Ranokumbolo karena pasti bakal makan waktu, dan WS-nya BTS cukup oke. Jadi enjoy view-nya lah. Kalau 70 kilo ini aku juga mupeng
By the way, 70 kilonya cut off time 18 jam, elevation gain 2960, dan aku yang waktu itu baru 1,5 tahun lari atau dia 2 tahun lari tuh bisa lolos kategori ini dengan waktu 16 jam. Jadi kalian logikanya juga harus bisa. 70 ini COT-nya nggak susah ya menurutku ya, karena aku yang waktu itu newbie itu aja bisa 1 jam 45 menit sebelum COT. Jadi ya kalau aku bisa, kalian juga harus bisa. Di sini nanti ke kilometer 44 kalian bakal jadi satu sama rute 30 kilo guys. Jadi kalau harusnya timingnya tuh pas, kalian bisa jalan beriringan ketemu sama pelari yang 30 kilo. Ya itu seputar rute dari 30 dan 70 guys. Next kita bahas gear dan nutrisi guys. Kita bahas yang 30 kilo dulu. Yang pertama, kalian harus pakai hydration backpack. Catat backpack bukan belt, dengan minimum 1000 ml atau 1 liter. Boleh pakai botol atau soft flask, boleh juga pakai bladder. Nah, lalu yang kedua harus pakai atau harus bawa handphone guys. Dan di sana cukup banyak sinyal, jadi kalian harus bawa. Kalau misal kalian nggak bawa, ada penalti 1 jam untuk handphone ini. Berikutnya adalah whistle atau peluit. Pit, pit, pit. Nah ini juga 1 jam denda ya atau penalti. Lalu emergency blanket, lalu basic first aid kit, dan foldable cup. Wah, aku lihat nggak banyak ya, cuman 1, 2, 3, 4, 6 poin doang. Ini harusnya cukup ringan di tas. Mungkin aku saran sih kalian bisa tambahin waterproof atau windproof jaket ya, sama satu lagi jas hujan 1 kali pakai. Ya amit-amit, walaupun di sana tuh pagi siang gitu, tapi kalau pas hujan jangan lupa ini ketinggian 2000 pasti tetap dingin, apalagi kalau amit-amit lagi badai, bisa melindungimu guys. Next 70k sama hydration backpack minimal 1 liter. Bisa bladder, bisa soft flask. Lalu harus bawa base layer or windproof jacket. Jadi teman-teman bisa pilih. Base layer tuh yang di dalam itu yang ada thermalnya itu bakal lebih baik. Ada berbagai merek lah ya, otomatis makin branded makin mahal. Atau windproof jacket. Windproof banyak lah ya. Windbreaker gitu teman-teman pasti banyak, dan harganya juga nggak mahal, ada yang miring juga. Berikutnya teman-teman juga harus bawa antara waterproof jacket atau jas hujan. Ya mungkin karena malam chance kena hujan lebih tinggi, dan kalian juga bisa kena malam lagi karena 18 jam, bisa lebih dari jam 6 sore, so ya mendingan kalian bawa. Lalu headlamp with spare battery. Jadi ini satu headlamp dengan cadangan baterai ya. Next sama handphone, terus peluit, emergency blanket, first aid kit, lalu personal cup atau foldable cup. Nah, yang harus teman-teman notice di kategori 70 kilo ini adalah ada penalti yang punishmentnya diskualifikasi. Di dis cuy, kalau kalian nggak bawa hydration backpack, base layer atau windproof jacket, waterproof jacket atau jas hujan, dan headlamp. Nah, 4-4-nya ini kalau kalian nggak bawa, kalian bakal didiskualifikasi. So, hati-hati, prepare segalanya. Nutrisi, buat pandangan teman-teman bisa ulik beberapa vlogku sebelum race. Aku selalu sering tunjukin nutrisi yang aku bawa ya. Cuman untuk 30 kilo dengan COT 7 jam, aku saran kalian bawa minimal 5 gel dan 2 atau 3 energy bar atau makanan atau snack, terserah. Bisa kalian makan tiap 45 menit sampai 1 jam, di mix sama makanan yang ada di WS. Sekali lagi, ini yang aku saranin. Kalau kalian mau memanfaatkan full WS juga bisa, dalam tanda kutip itu bisa, karena aku 2016-17 yang lalu ketika ikut BTS Ultra aku juga nggak bawa makanan yang banyak, aku memanfaatkan WS. Cuman pasti bakal makan waktu. Kalau kalian bisa sambil lari pelan-pelan sambil menikmati view sambil makan, nah itu bakal lebih baik guys. Jadi ya, gel mungkin 4-5, lalu real food atau snack atau energy bar 3-4. Jangan lupa buat salt stick aku juga rekomen kalian buat bawa. Mungkin kalau nggak punya salt stick bisa pakai katsuo yang hitam tuh juga ada semacam elektrolitnya karena bisa ngerilis kram, itu rekomen banget. Nah kalau 70 kilo otomatis kalian harus makan berat ya. 70 kilo bakal ada makan berat di Jemplang kalau nggak salah. Nah itu kalian harus makan, menurutku ya, ini menurutku harus makan, kecuali kalau kalian elit ya bablas aja. Dan untuk gel atau snack yang ideal buat aku minimal 7-10 gel, 3-5 bar atau snack. Gimana cara bawanya, yaitu strategi kalian bawa vest yang proper. Nah
Terus ini yang tadi aku mau ulik, kalian juga harus belajar ambil dan narok barang di vest. Jadi ambil gini-gini tuh kalian tiap mau ambil barang, tiap ambil makan tuh nggak boleh seringkali nyopot tas gitu loh. Jadi kalau mau ambil gel, mau ambil makan ya harus ambil. Kalian harus hafal posisinya belakang, kanan, kiri. Karena tiap kalian makan, tiap kalian butuh sesuatu, kalian harus ngeluarin tas. Wah, wasting time guys. Ya itu jangan lupa di WS jangan terlalu lama. Ini view-nya keren karena pasti bakal kalian foto-foto konten-konten. So itu untuk gear dan nutrisi guys. Oke, so kalau aku udah bisa 30 kilo 70 kilo baru 1,5 tahun 2 tahun lari dan 100 kilo tahun lalu. Kalau aku bisa, kalian juga harus bisa. Dan buat teman-teman yang virgin ngetrail, percayalah kalian akan membuka mata kalian dan kamu nggak akan jadi orang yang sama setelah finish karena pandangan kalian terhadap trail run pasti bakal berbeda. Dan nantinya kalau semisal ada yang kena drama, trouble atau DNF ya nggak apa-apa, tetap semangat. Jangan lupa bahwa finish yang paling utama adalah di rumah karena masih ada keluarga, orang tua, anak-anak, pasangan kalian yang menanti di rumah. Dan aku nggak bakal ikut BTS Ultra tahun ini, cuman at least aku bisa sharing tips and trick ini supaya ya bisa menemani kalian dan bukan menemani ya, bisa jadi pandangan kalian supaya bisa melewati BTS Ultra ini. So, itu aja pertanyaan dan saran, langsung tulis komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat. Bye-bye. Guys, maaf ada yang ketinggalan guys, aku lupa bilang soal sepatu. Nah, untuk sepatu ini kalian harus pakai yang uppernya itu bukan kain. Gimana ya ngomongnya ya? Kalian coba lihat videoku brother kemarin. Ada beberapa sepatu yang uppernya kain itu serabut-serabutnya itu ya memang enak, breathable. Cuman di sisi yang sama, pasir-pasir tuh gampang masuk. Pasir-pasir harus gampang masuk ke dalam kakimu, ke dalam sepatumu. Walaupun kalian pakai gaiter setebal apapun, tapi kalau upper atau bahan sepatunya itu kain yang berpori-pori itu bakal gampang masuk. Cuman kalau kalian pakai yang ada kayak lapisan, aku tuh nggak tahu tuh bahannya apa lagi namanya, ada kayak lapisan plastiknya gitu, covernya itu bakal lebih aman. Nah, selain sepatu, pemilihan sepatu, kalian juga harus bawa gaiter. Gaiter yang proper bakal bisa nahan pasir-pasir masuk melalui celah-celah kaki di dekat kaos kaki itu. Ketika downhill turunan tuh bakal banyak pasir masuk kalau kalian nggak pakai gaiter. Nah, untuk sepatu yang proper mungkin ada dua. Yang pertama tanpa gaiter kalian bisa pakai Tecton, Hoka Tecton itu, tapi ya harganya juga naudzubillah. Lalu kalau yang aku pakai kemarin itu pakai Fuji Speed. Dari upper depannya kanan kiri at least minim banget masuk, tapi kalau nggak pakai gaiter tetap aja belakangnya bakal masuk. Jadi kalian boleh pakai Fuji Speed plus gaiter. Fuji Speed itu yang keempat range harganya di kisaran 2 jutaan, jadi masih jauh di bawah yang tadi aku sebutin.